Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada akhir-akhir belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kembali berkaitan dengan Yesus yang menampakkan diri kepada para murid, secara khusus kepada kedua murid di jalan ke Emmaus.
Jadi kedua murid itu ya semacam pulang kampung ya. Mereka sudah merasa kehilangan ya dengan kepergian Yesus. Oleh karena itu ya mungkin mereka mau mengambil cuti atau mereka beristirahat menjadi pengikut Yesus ya, lalu memutuskan untuk pulang kampung. Ya, tetapi yang menarik ya, Yesus itu semacam tidak membiarkan murid-muridnya atau orang-orang yang setia mengikuti dia itu terpencar atau terpecah belah. Dia berusaha untuk menyatukan kembali mereka bersatu untuk nantinya menjadi saksi dia, saksi tentang dirinya yang telah bangkit. Dalam kisah penampakan tadi ya, Yesus menampakkan diri kepada mereka. Pertama itu tentunya dalam perjalanan ya. Yesus menampakkan diri lalu membuka percakapannya seolah-olah dia itu orang asing ya, tidak mengetahui peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini berkaitan dengan dirinya, di mana ia dituduh lalu kemudian dihukum, disalibkan dan wafat disalib. Dan untuk peristiwa itu merupakan suatu peristiwa yang fenomenal ya waktu itu. Hal itulah yang diperbincangkan oleh kedua murid itu. Lalu Yesus mencoba untuk masuk ke dalamnya, mendengarkan apa yang mereka ceritakan ya. Tapi pada akhirnya Yesus itu ya semacam menegur mereka. Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu ya. Bukankah kitab-kitab para nabi ya atau kitab suci ya sudah berbicara tentang dia. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Gitu. Ini kan ternyata peristiwa Yesus itu mati atau penderitaan dari Yesus itu ya sudah diceritakan dalam kitab nabi ya, kitab para nabi. Ya, dengan demikian di sini ya kita sampai pada refleksi ya. Ternyata memang pada waktu itu ya para murid itu belum mengenal sepenuhnya atau belum memahami sepenuhnya kitab-kitab para nabi atau kitab-kitab Musa pada waktu itu ya. Sehingga ya peristiwa itu semacam peristiwa penderitaan dan kematian Yesus dia semacam dilihat sebagai sebuah peristiwa yang terjadi dan berlalu begitu saja tanpa ada sebuah referensi kitab suci di dalamnya atau referensi kebenaran di dalamnya. Ternyata ya ada referensinya yaitu kitab para nabi tadi, sehingga Yesus tadi menegaskan itu, menjelaskan kembali tentang itu bahwa dia menderita, Yesus itu menderita ya untuk bisa kembali kepada kemuliaannya. Dan itu semua dilakukan ya untuk keselamatan manusia, keselamatan bangsa Israel pada waktu itu. Ya lalu kemudian yang paling nyata dari penampakan itu yang kedua adalah ketika Yesus memecahkan roti, makan bersama dengan mereka ya. Yesus melakukan seperti apa yang dilakukannya kepada para murid sebelum dia menderita, dan itulah yang membuka pikiran mereka bahwa itu adalah Tuhan yang menampakkan diri kepada mereka. Lalu kemudian mereka larilah memberitakan hal itu kepada para murid yang lain di Yerusalem. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, dari peristiwa ini ya kita mungkin mendapatkan pesan bahwa penampakan Tuhan itu ya untuk meneguhkan kembali iman kita ya, bahwa dia itu sungguh-sungguh adalah Tuhan yang telah bangkit. Oleh karena itu ya kematiannya bukanlah sebuah akhir ya dari iman kita, tetapi kematiannya itu merupakan peristiwa di mana dia memasuki kemuliaannya. Dan oleh karena itu iman kita itu ya tidak sia-sia, karena Tuhan itu sendiri setelah bangkit menggenapi apa yang dikatakan dalam kitab-kitab suci ya. Oleh karena itu iman kita itu bukanlah sebuah iman formalitas ya, tetapi iman kita itu sungguh-sungguh lahir dari suatu peristiwa Allah sendiri ya, yang berkarya dalam kehidupan manusia, dan dia menunjukkan sungguh-sungguh dirinya itu adalah Allah ya, yang perlu kita percaya. Dan para murid itu ya pertama-tama digembleng sedemikian rupa melalui penampakan-penampakan itu agar iman mereka itu diteguhkan, sehingga nantinya ketika mereka sudah berada dalam posisi yang siap, mereka diutus ya. Dan kita pun tentunya ya sudah sejauh ini ya kita percaya kepada Kristus. Iman kita itu bukan iman yang iman asal-asalan ya. Iman kita itu merupakan iman yang sungguh-sungguh kita hayati dalam hidup kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita.
Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilakukannya, yang diajarkannya kepada kita melalui gerejanya, itulah yang kita lakukan dalam kehidupan nyata. Perwujudan iman itu adalah kita melakukannya dalam kehidupan nyata. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih, semoga bacaan hari ini ya semakin meneguhkan iman kita untuk diwujud nyatakan dalam tindakan sosial kita. Amin.